Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Ar-Rahiqul Makhtum tentang siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iqra akhi fillah. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, tentara Mekah terpecah. Tatkala pasukan Mekah menerima surat tersebut, maka mereka pun bermaksud pulang kembali. Akan tetapi Abu Jahal, sang kaum Quraisy, berdiri dengan penuh kesombongan dan kecokakan seraya berkata, "Demi Allah, kita tidak akan pulang hingga berhasil mengambil alih Badar." Lalu tinggal di sana selama 3 hari sambil menyembelih unta, makan-makan dan meminum arak dengan diiringi nyanyian para bidu wanita, sehingga bangsa Arab mendengar tentang keberadaan, perjalanan dan berkumpulnya kita, sehingga mereka akan selamanya segan terhadap kita. Akan tetapi, sekalipun Abu Jahal telah bersikap demikian, namun Al-Ahnas bin Syuaib memberikan isyarat agar pasukan kembali saja. Namun mereka tidak mau mentaatinya. Akhirnya dia dan Bani Zahra tetap memutuskan kembali. Dia kebetulan sebagai sekutu mereka sekaligus memimpin mereka dalam pasukan ini. Maka tidak ada seorang pun dari Bani Zahra yang ikut serta dalam perang Badar tersebut. Jumlah mereka saat itu sekitar 300 orang. Setelah kejadian itu, Bani Zahra tetap menghargai pendapat Al-Ahnas bin Syuaib, sehingga dia senantiasa ditaati dan diagungkan oleh mereka. Ikhwati azan wa yakum, ketika pasukan orang-orang Quraisy sudah mulai bergerak atau ingin berkumpul dan bergerak menuju Badar, sebagian dari kaum Quraisy merasa bimbang. Demikianlah keadaan hati orang kafir. Tarahum, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian melihat seolah-olah mereka itu dalam kondisi bersatu padu, wa qulubuhum satta, padahal hati mereka itu berbeda-beda, berselisih. Tidak ada persatuan dalam hati orang-orang yang mengingkari Allah tabaraka wa taala. Karena memang persatuan, ketenangan itu cuma didapatkan di dalam tauhid. Allah memasukkan dalam hati orang kafir ini rasa takut, di mana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah ciptakan pada hati manusia itu tetap senantiasa ada. Apa fitrahnya? Meyakini bahwa kebenaran tidak akan terkalahkan. Orang yang berada dalam kebenaran itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah menjadi kewajiban Allah menolong orang-orang yang beriman. Sehingga sebagian orang Quraisy mereka memisahkan diri. Ada yang pulang, ada yang setengah jalan, ada yang kepingin ikut perang tapi di tengah jalan nanti dia akan pulang. Karena mereka tahu menghadapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan menang. Tapi berdirilah orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu Amr bin Hisham. Karena memang orang ini terkenal sebagai orang yang orator. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina maqal, benarlah ucapan Nabi yang mengatakan inna fil bayani la sihran.
Sungguh pada ucapan seseorang itu terkadang memberikan pengaruh sihir. Ketika Abu Jahal ini dia berkhutbah, menyampaikan, menyemangati pemuda-pemuda Quraisy, itu seperti tersihir mereka. Ini faedah yang bisa kita ambil apa? Kita tidak boleh membiarkan hati kita dengan melalui telinga kita menerima dan mendengarkan perkataan kebatilan. Tidak boleh. Islam mencegah seorang mukmin membiarkan telinga mendengar, hati menerima ucapan yang batil. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, khuliqal insan dha'ifa. Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Kata Al-Imam Mujahid, yang dimaksud dengan lemah yaitu hatinya lemah. Yani khalaqallahu ta'ala qalbul insani dha'fun. Hatinya manusia itu lemah, gampang berubah-ubah. Maka kalau kita sudah berada dalam kebenaran, diberi oleh Allah hidayah dalam sunnah, mencintai dakwah tauhid, menyukai membela al-haq, jangan mendekatkan diri kepada orang-orang yang punya perkataan yang jelek. Inna fil bayani la sikhran. Sungguh pada sebagian perkataan itu mengandung sihir. Hati berbolak-balik. Kata para ulama salaf, berbolak-baliknya hati itu lebih cepat dibandingkan seekor elang yang menyambar mangsanya. Jadi lebih cepat berubahnya. Maka sebab itu ikhwati a'azani wa iyyakum, hati mesti disayangi. Faedah yang berikutnya, dan demikianlah orang-orang kafir. Allah gambarkan tidak mungkin bersatu. Ini faedah buat kita bahwa persatuan cuma bisa didapatkan dalam akidah yang lurus, manhaj yang benar, cara beragama yang mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Enggak mungkin orang bisa bersatu dalam kondisi keyakinan yang berbeda-beda. Tidak mungkin. Ketika kita melihat mereka seolah bersatu, hati mereka itu berpecah belah. Adapun orang-orang yang beriman tidak. Tauhid mempersatukan mereka, sunnah menumbuhkan semangat bagi mereka, Islam menjadikan gambaran titik terang bagi mereka mencapai apa yang mereka cita-citakan, sama tujuannya, negeri akhirat. Maka ini nasihat, kita mesti memperhatikan persatuan itu dibina di atas apa? Kebenaran. Kita nggak boleh sekedar ngumpul, penting kumpul, nggak peduli yang ini akidahnya Mu'tazilah, yang ini akidahnya Jabariyah, Qadariyah, atau Sufiyah. Lalu ngumpul jadi satu lalu berkata yang penting sama-sama Islam. Oh, nggak bisa. Sebab dalam Islam ada kaidah memberikan nasihat kepada sesama muslim yang keliru. Ya kalau kita punya saudara muslim punya akidah Mu'tazilah, dinasihati agar dia kembali kepada akidah Ahlus Sunnah. Kita punya saudara muslim yang punya keyakinan Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, atau mungkin Kharijiyah, jadi berikan nasihat kepada mereka untuk kembali kepada pemahaman yang hak, pemahaman Ahlus Sunnah. Tidak seperti orang-orang musyrikin. Mereka enggak peduli mau begini mau begitu, yang penting ngumpul dulu melawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tidak menang. Tidak menang. Dan maka hasil daripada usahanya Abu Jahal ini berhasil membujuk orang-orang Quraisy. Hampir semua kabilah ikut perang. Sampai kabilah yang tadinya tidak punya kebencian kepada Nabi, karena lisannya Abu Jahal ini berubah hatinya. Maka benar ikhwan fillah rahimanullah, ucapan Nabi SAW tentang ada suatu zaman di mana syaitan berbicara dengan lisan manusia. Kalau tidak mau disebut dengan setan dari bangsa apa? Manusia. Ya, seperti Abu Jahal ini, orang yang paling celaka. Dia sesat, dia bodoh, ngajak orang untuk bodoh dan sesat. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Iqra ya akhi. Bani Hashim rupanya ingin kembali juga. Namun Abu Jahal bersikap keras terhadap mereka seraya berkata,
Kelompok ini tidak boleh memisahkan diri dari kita hingga kita kembali nanti. Pasukan Mekah akhirnya terus melanjutkan perjalanan menuju Badar dengan kekuatan 1.000 tentara menyusul kembalinya Bani Zahro dari keikutsertaan mereka. Lalu pasukan ini meneruskan perjalanan hingga singgah di kawasan yang dekat dengan Badar, di balik bukit pasir pada pinggiran yang paling jauh dari perbatasan lembah Badar. Yang perlu kita perhatikan perbedaan niat yang ada antara orang kafir dengan orang Islam. Mereka sebagian tadi berpecah pulang ke rumah-rumah mereka. Lalu mereka menyemangati teman-temannya untuk berbuat kedoliman dan kebatilan, membela kerusakan mereka itu dengan niat apa? Membangkitkan semangat asabiyah. Jadi yang dibangkitkan oleh Abu Jahal itu semangat asabiyah. Seolah-olah dia mengatakan arun alaina al-arabul quraisu idza lam nahbu ilal badr. Aib buat kita, kata dia. Wallahi la narji, demi Allah kita enggak boleh mundur ke belakang. Hatta narudda badran, sampai kita sampai ke Badar. Aib, malu orang Quraisy kalau seandainya sudah berkumpul kemudian enggak jadi berangkat ke Badar. Kata beliau, kata penulis, maka Abu Jahal ini mengatakan Allah la narji hatta narudda badran. Enggak, kita enggak akan pulang, enggak akan mundur sampai kita benar-benar datang ke Badar. Sebenarnya begini ikhwan, hati kecilnya orang-orang Quraisy tadi datang ke Badar itu cuma buat nakut-nakuti kaum muslimin. Mereka ingin memasukkan rasa takut dalam hati orang muslim. Ini benar seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan pada tiap-tiap nabi itu ada musuh. Para ahli tafsir menyebutkan musuh itu kerjanya menakut-nakuti. Ya seperti ini, dia cuma nakut-nakuti, datang aja ke Badar, kita tunjukkan fanuqimu biasalasan, bikin kemah, mukim di sana paling tidak 3 hari, dan harul jazura, kita sembelih onta-onta untuk menandakan kebanggaan, wanut'imu at-ta'am, kita makan-makan berpesta pora, anaskal khamra, kita tuangkan khamra. Ini penting. Ya kebiasaan orang kafir itu begitu. Untuk menambah kerusakan mereka itu minum khamr. Ada yang menyebutkan kenapa mereka minum khamr? Untuk menghilangkan rasa takut mereka. Maka mereka meminum khamr. Padahal dengan minum khamr semakin tumbuh ketakutan mereka. Percayalah ya ikhwan. Jadi jangan takut sama peminum apa? Khamr. Karena orang yang minum khamr itu akalnya tertutupi. Nah, terus seperti itu sampai dia mengatakan wa tasma'u binal arabu, biar orang-orang Arab tahu kita pernah ada di medan Badar. Maksudnya dia mau mengukir sejarah, tapi sejarah kebinasaan, bukan sejarah tentang kemenangan. Fala yazaluna yuhabuna abadan. Kita akan terus di sana sampai mereka mampu menakut-nakuti orang muslim. Tapi kebalikannya dibalikan sama Allah. Apa yang kita bisa ambil faedah? Ini kesombongan, kemaksiatan, kerusakan kelihatan yang ada pada diri mereka. Dan ini memang doanya Nabi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batilan batila warzuqna tinabah. Jadi kebatilan ada pada diri mereka. Itu semakin menambah kuat keimanan kaum mukminin. Tapi dalam kisah perang Badar ini ya ikhwan, sebagian para sahabat hatinya ada yang tergetar karena ngelihat jumlah yang banyak. Itu fitrah. 300 melawan berapa? 1000. Berarti berapa kali lipat? 3 kali lipat. Yang naik kuda pasukan kaum muslimin cuma 2 orang. Mereka lengkap dengan persenjataan. Memang mereka niat perang berhari-hari. Nah, kaum muslimin tadinya niatnya apa? Menghadang kafilahnya siapa? Abu Sufyan. Jadi bisa dikatakan persiapan perang mereka tidak semaksimal persiapan perangnya orang Quraisy. Tapi bagi seorang muslim pantang meninggalkan medan perang. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, ijtanibu sab'al mubiqat.
jauhilah olehmu 7 perkara yang jika kamu kerjakan kamu binasa. Salah satunya apa ya ikhwan? At-tawalli yaumaz zahfi, berpaling meninggalkan medan perang. Oh tidak, orang muslim tidak ada yang meninggalkan medan perang. Kecuali untuk apa ya ikhwan? Strategi perang. Berbalik untuk membuat strategi perang nggak apa-apa. Tapi kalau lari meninggalkan medan perang itu aib. Bagi seorang muslim jika berada di medan jihad, kalau memang medan jihad ya, ingat ya, medan jihad yang ditentukan oleh apa? Syariat, bukan medan jihad buatan kita, bukan, tapi ketentuan syariat. Kalau berhadapan dengan musuh, pilihannya hanya 2. Maju ke depan dimenangkan oleh Allah, atau dia menang di yaumil qiyamah, mati dalam mendapatkan pahala apa? Syahid. Itu ajaran Islam. Dan fitrahnya manusia ketika itu, Nabi SAW menengadahkan tangan ke langit meminta kepada Allah supaya ditolong oleh Allah Ta'ala. Faedahnya apa? Dari sini kita bisa mengetahui bahwa jumlah besar tidak menjadi jaminan apa? Kejayaan. Jumlah yang banyak tidak menjadi jaminan kejayaan kalau seandainya di dalamnya mengandung maksiat. Ini kan jelas maksiat. Tapi yang patut kita ambil faedah, orang kafir itu udah tahu dia bakal masuk neraka. Tentara setan itu sudah paham, mereka nggak mungkin masuk ke dalam surga. Tapi hawa nafsu mereka membisikkan kepada mereka hal yang lain. Lihat mereka, untuk masuk neraka bersusah payah. Paham maksudnya? Paham maksudnya ikhwan ya? Jadi mereka ini mau masuk neraka ini bersusah payah. Mengalirkan darah, membawa harta benda, mencurahkan tenaga, menghabiskan waktu, tipu daya mereka buat, cuma buat masuk neraka. Nasihatnya buat kita, lah kita ini di atas kebenaran insya Allah. Kita di atas agama tauhid, berpegang dengan sunnahnya Rasul SAW, berusaha meniti jalan yang pernah dilewati oleh Nabi dan bersama dengan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Pertanyaannya adalah, seberapa yang sudah kita kerahkan buat ini? Mereka mau mati buat masuk neraka. Mereka mau mengorbankan harta cuman untuk disiksa. Nah, kaum muslimin ini dijanjikan oleh Allah dengan apa? Surga. Jannatun tajri min tahtihal anhar, surga di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sampai Allah menyebutkan khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka masuk surga kekal di dalamnya dalam keadaan Allah redha, mereka redha kepada Allah. Tapi kadang kita menyaksikan diri kita pengorbanannya kurang. Kita tidak seperti para sahabat. Mereka datang ke medan Badar dan mereka tidak berpikir mau pulang ke rumah. Pikiran mereka adalah surganya Allah, surganya Allah. Tapi kadang-kadang kita perjuangan kita belum apa-apa. Ngaji baru sebentar, belajar ilmu baru sebentar, berkorbannya kurang. Inginnya masuk surga paling tinggi lagi. Surga apa? Firdaus. Ikhwan, al-jaza' min jinsil amal. Ganjaran diberikan oleh Allah sejenis dengan apa? Perbuatan. Ya berarti sungguh-sungguh. Kerahkan semua segenap tenaga kita, hartanya keluarkan untuk belajar ilmu agama, belajar bahasa Arab. Kalau terpaksa harus mengeluarkan uang buat belajar, kenapa tidak? Belajar tauhid. Kalau terpaksa harus mengorbankan harta, kenapa tidak? Untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qal waradat Banu Hasim ar-ruju. Tapi Bani Hasim kan ada ikatan kuat dengan Rasulullah. Iya toh? Bani Hasim ini ada ikatan kuat dengan Rasulullah SAW, dan mereka terkenal sebagai orang yang memegang janji yang kuat. Terutama perjanjian mereka dengan siapa? Abu Thalib. Semasa Abu Thalib masih hidup, mereka membuat perjanjian dengan Abu Thalib. Bani Hasim ini tidak akan menyakiti siapa? Rasul. Dengan catatan bagi mereka selama Rasul tidak mengganggu Bani Hasim, dan Rasul tidak pernah mengganggu Bani Hasim. Jika Bani Hasim bertanya tentang hukum Allah, dijawab. Bertanya tentang agama yang dibawa oleh Nabi, dijawab. Mereka masuk Islam sesuai dengan kehendak mereka sendiri, dan Nabi tidak pernah mendolimi.
kabilah-kabilah manapun yang ada. Sekalipun banyak Bani Hasyim yang mereka itu mungkin tidak memukul, tidak melukai Nabi, tapi kadang-kadang bersyair dengan syair-syair yang menyakiti hati Nabi. Nabi cuma bisa mengucapkan Allahumma ighfir lahum innahum qaumun yajhalun. Mereka itu orang yang bodoh, tolong dimaafkan ya Allah. Mereka tidak tahu. Nah, maka Bani Hasyim ini ada ikatan yang kuat, maka dia pingin pulang. Enggak mau ngikuti jejaknya siapa? Abu Jahal dan orang-orang seperti Abu Jahal. Ya, tapi Abu Jahal menghalang-halangi, lagi-lagi Abu Jahal. Apa yang bisa kita ambil faedah? Ikhwan, di mana ada sebuah kebenaran dengan tokoh yang berpegang teguh dengan kebenaran, akan muncul tokoh pembela kebatilan. Dan sangat amat sengit permusuhannya kepada kebatilan. Dan berusaha untuk menyaingi orang yang berada dalam tokoh kebenaran. Itu selalu akan muncul. Tidak mungkin tidak. Jadi faedah yang bisa kita ambil, ya dimanapun kita, siapapun kita, berdiri di atas kebenaran, jangan jangan menyangka kebenaran kita ini tidak akan ada apa? Penentang dan penghalangnya. Ya pasti ada. Tadi ayatnya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan lisayatinil insi wal jin. Demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi ada musuhnya, setan dari bangsa apa? Jin dan ya sama, pengikut nabi pun begitu, akan dimusuhi oleh pengikutnya iblis. Pengikutnya Abu Jahal yang lain. Nah, akan muncul terus orang-orang kayak Abu Jahal ini. Sampai kapan, ikhwan? Sampai datang ketentuan Allah. La tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadurum man khadalahum wa la man khalafahum. Sampai ucapan Nabi, wa hum 'ala dzalik hatta yati amrullah. Sebagaimana ahlu kebenaran ini akan tetap ada, ahlu kebatilan juga tetap akan ada. Sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Iqra akhirullah. Pasukan Islam dalam posisi kritis. Sementara itu, intelijen tentara Madinah sudah menyampaikan berita tentang kafilah dan pasukan perang Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu masih dalam perjalanan di sekitar lembah Dhaqon. Setelah merenungkan berita tersebut, beliau dapat memastikan bahwa tidak ada lagi celah untuk menghindari pertempuran berdarah. Iya. Jadi alhamdulillah di antara strategi Nabi mengirim apa? Mata-mata. Karena pada saat itu tidak semua orang Quraisy tidak mengetahui satu persatu siapa saja yang sudah masuk Islam. Dan di masa itu diperbolehkan menyembunyikan keimanannya. Tapi setelah Islam ini datang dengan terang benderang, setelah datang kalimat waqad ja'al haqqu wa zaqal batil, tidak boleh lagi bersikap apa? Menyembunyikan keimanan itu. Ya udah terang-terangan. Dahulu mereka menunjukkan keimanan mereka. Jadi ketemu dengan orang-orang Quraisy, mereka ketika ditanya, kamu muslim atau bukan? Dia menjawab dengan nama. Kamu siapa? Kamu muslim? Kamu siapa? Kamu pengikutnya Muhammad? Dia menyebut namanya. Saya Abu Aufa, saya Al-Arqam. Mereka nggak tahu. Kok ternyata orang-orang ini sudah masuk apa? Agama Islam. Nah, mereka mencari berita. Dan antum melihat ikhwati azan wa yakum. Bedanya dengan kaum muslimin apa? Orang-orang Quraisy, orang kafir itu nggak bisa menyimpan apa? Rahasia. Tidak bisa menyimpan rahasia. Maka mereka mengetahui, kaum muslimin mengetahui jumlah kaum musyrikin itu yang berangkat lebih daripada 1.000 orang. Nabi mengetahui tidak mungkin lagi menghindari peperangan ini. Lanjutkan akhi. Tapi sebaliknya, yaitu kemestian untuk terus melangkahkan kaki dilandasi keberanian, heroisme dan kepahlawanan. Sesuatu yang tidak dapat disangkal lagi, bahwa andaikan tentara Mekah dibiarkan terus merangsek ke sekitar kawasan itu, maka hal itu akan dapat memperkokoh pasukan Quraisy secara militer, membentangkan sayap. Maksudnya begini, kalau seandainya terjadi perang, kemudian kaum muslimin ketika itu nggak menghadapi siapa? Quraisy di medan Badar, maka izahnya kaum muslimin berkurang. Quraisy akan merajalela, semakin berbuat semena-mena. Ini hikmah. Hikmah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi dan para sahabat tidak boleh mundur.
Nanti kita akan lihat bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin dengan menurunkan pasukan yang tidak terlihat oleh mata kepala manusia. Tapi sebagian orang-orang kafir malah melihat. Di mana Allah turunkan para malaikat membantu pasukan kaum muslimin. Dan bagaimana Allah juga uji iblis ketika itu menyerupai salah satu tokoh Quraisy. Begitu ya kawan, turun tentara Allah, turun pula tentara apa? Syaitan. Dan peperangan kayak begini sampai kiamat nggak akan berhenti. Paham tuh? Dia akan berhadapan antara muslim dengan kafir. Mungkin perang tidak hanya dengan apa? Senjata. Mulai perang dengan pemikiran, perang opini, atau kata orang sekarang namanya perang opini gitu toh. Nah, itu terus akan ada, muncul orang-orang yang menyampaikan kebenaran, muncul model orang-orang yang suka menyebutkan dengan syubhat-syubhat dan seterusnya. Ikhwan, lanjutkan ya akhir sedikit. Sekaligus memperlemah persatuan kaum muslimin dan menimbulkan rasa takut mereka. Bahkan barangkali setelah itu gerakan Islam hanya tinggal jasad tanpa ruh. Hal ini akan membuat setiap orang yang memiliki rasa iri atau sakit hati terhadap Islam di kawasan ini semakin berani. Kemudian, apakah kaum muslimin bisa menjamin bahwa tentara Mekah tersebut akan berhenti dan tidak meneruskan perjalanan menuju Madinah? Artinya begini, perang nggak perang, mereka kan tidak bisa menjamin seandainya kaum muslimin mundur kembali ke mana? Madinah. Siapa yang menjamin tentara Quraisy nggak akan semena-mena? Kalau seandainya ketika itu Nabi memutuskan keputusan kita balik ke mana? Kota Madinah. Siapa yang bisa menjamin bahwa tentara Quraisy itu kan berhenti di Badar cuman 3 hari terus balik ke mana? Enggak. Yang ada adalah kesombongan. Apa faedah yang bisa kita ambil? Ketika memang dalam kondisi yang kita memperhitungkan maslahatnya lebih besar. Begini, kawan. Islam itu punya kaidah apa? Kaidah mencari kemaslahatan yang sebesar-besarnya, menekan kemudaratan sekecil-kecilnya. Nah, kalau kita sudah menghadapi suatu perkara, lalu menimbang maslahat dan mudarat menurut syariat Allah, paham? Jadi timbangannya maslahat mudarat menurut apa? Syariat. Ini gimana menurut timbangan syariat? Kemaslahatannya besar atau kemudaratan yang besar? Ketika dijumpai, oh maslahatnya lebih besar, mudaratnya ada tapi kecil, lakukan. Karena bersamaan dengan itu akan turun pertolongan Allah. Nggak boleh ragu-ragu. Ini pelajaran besar buat kita. Apapun yang kita hadapi, timbang dulu. Maslahat dan mudaratnya menurut syariatnya Allah bagaimana? Ketika itu cocok dengan syariat Allah, walaupun ada kemudaratan, tapi maslahatnya lebih besar, jalankan. Nanti pertolongan Allah akan datang. Paham? Tapi bukan maslahat mudarat menurut apa? Menurut timbangan adat istiadat, bukan. Tapi menurut pertimbangan syariatnya Allah Azza wa Jalla. Baru kemudian dikerjakan. Selebihnya kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang dilakukan Nabi. Beliau bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat besar dari kalangan Muhajirin dan Ansar, bersama Umar, bersama Abu Bakar, bersama Utsman, Abu Musa dan yang lain-lainnya. Dari kalangan para sahabat, dan semuanya sepakat putus dengan kalimat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, semua putus dengan kalimat melawan mereka. Melawan mereka. Dan mereka ada yang mengatakan, di antara mereka ada yang mengatakan, ya Rasulullah, utus kami bertiga saja, tidak usah yang lainnya. Jika kami mati, kami berharap surga. Jika kami menang, itulah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka cuma minta 3 orang saja. Itu menandakan apa ya kawan? Tauhidnya sudah mantap. Apa faedahnya? Kalau tauhid itu sudah mantap, akidahnya sudah lurus, enggak ada rasa takut kepada siapapun kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai di sini ikhwan, sebentar lagi Isya. Ini ada pertanyaan. Bagaimana cara menghilangkan perasaan benci kepada seseorang? Ikhwan, bila kebencian itu karena Allah, jangan dihilangkan. Kebencian kepada kesyirikan, kepada orang-orang musyrik, itu jangan dihilangkan. Karena ini termasuk ibadah. Ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau maksudnya benci kepada seorang mukmin, ya hukumnya haram. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya pertama belajar tauhid.
mengenal nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengisi hati dengan ilmu. Jangan dibiarkan hati itu kosong dari ilmu. Karena kebencian, kedengkian itu muncul akibat apa? Kosong dari ilmu. Yang ketiga, menghitung kesalahan diri sendiri. Jangan melihat kesalahan orang lain. Kalau melihat kesalahan orang lain, tidak akan ada orang yang selamat. Antum dengar istilah apa? Ayah, anak, dan keledai. Iya toh? Satu keledai dinaiki sama bapak sama anaknya, orang akan berkata, tidak punya sopan, tidak punya adab. Bapaknya gemuk, anaknya gemuk, kendaraannya apa? Keledai. Turun dua-duanya. Dia jalan sambil menuntun keledai, orang berkata, ini orang bodoh. Kendaraan kok dia apa? Tuntun. Kenapa enggak dinaiki? Akhirnya naik bapaknya saja. Bapaknya naik, anaknya dicela. Bapaknya dicela, orang tua enggak tahu diri. Kasihan anak-anak suruh apa? Jalan kaki. Giliran bapaknya turun, anaknya naik, kata dia, anak enggak punya sopan santun. Orang tua suruh apa? Jalan kaki. Akhirnya keledainya dipikul. Apa kata orang-orang, ini orang bodoh, kendaraan kau dipikul. Enggak ada habisnya. Paham? Enggak ada habisnya. Habis waktu kita untuk membenci orang lain. Yang terakhir, ketika tumbuh kebencian kita kepada orang lain, ingat mati. Jangan-jangan kita mati dalam keadaan apa? Benci sama orang, maksiat. Allahu a'lam bishawab. Ustaz ana suka, ya Allah. Ustaz ana suka sama seorang akhwat. Ya udah antum datangi. Antum lamar. Ukti ana suka sama anti, mau enggak jadi istri saya? Kalau dia bilang mau, datengin orang tuanya, Pak. Saya mau nikah dengan anak Anda. Ini maharnya. Ini tanggalnya sekian. Orang tuanya berkata, ya saya terima. Alhamdulillah, enggak diterima, sudah masih ada perempuan yang lain. Antum cari lagi, lamar lagi, enggak diterima lagi, ya sudahlah, antum sabar, sholat malam, banyak puasa. Dan jangan suka melihat apa? Akhwat. Jangan suka melihat akhwat, jangan suka mendengarkan suaranya siapa? Akhwat, jangan. Antum sibukkan mendengarkan murotal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sekitar 2 tahun lebih anak belajar sunnah. Kemudian apa? Kemudian rumah tangga menjadi tenang dan bahagia. Saya ada masalah, Ustaz. Mau masukkan anak ke pondok pesantren tapi ditentang oleh kakek dan neneknya. Tolong nasihat Ustaz. Anak itu haknya orang tua. Anak haknya siapa? Orang tua. Sampaikan kepada ayahnya atau kakek dari anak tersebut bahwa anak ini dimasukkan ke pesantren tidak akan mengurangi rezeki. Barangkali karena takut menjadi apa? Berkurang rezekinya, beritahu. Manusia tidak akan berkurang rezekinya dimanapun dia berada. Karena rezeki sudah ditulis oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beritahukan kepadanya ilmu yang paling bermanfaat itu apa? Ilmu agama. Sembari pelan-pelan difahamkan kepada kedua orang tua bahwa tujuan dimasukkan pesantren tabungan di hari kiamat. Di negeri ini ada sebagian dai atau ustadz yang menggunakan perkataan yang hak untuk mencela dai-dai yang berseberangan dengan pendapatnya serta serampangan dalam mentahdir. Dan ana mengenal sebagian pemuda yang mengambil ilmu dari dai tersebut mengalami perubahan sikap. Mohon nasihatnya. Makanya tadi saya sebutkan, jauhi, sayangi hati kita ya ikhwan. Kalau kita udah diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, tegak di atas kebenaran, jangan jadikan hati kita seperti tong sampah. Tong sampah itu baik masuk, buruk juga apa? Masuk. Jangan. Hati kita itu masukin yang baik-baik saja. Kalau orang sudah terkenal mulutnya suka mencela, suka memaki, suka memburukkan orang lain, tinggalkan. Enggak ada manfaatnya. Manusia yang paling dibenci oleh Nabi dan paling jauh kedudukannya di yaumil qiyamah, manusia yang paling buruk akhlaknya. Salah satu buruk akhlak itu apa ya, kawan? Perkataannya buruk, lisan yang jelek, suka mencaci, suka memaki. Ya nasihati pemuda-pemuda. Bangkrut dia nanti. Ikhwan, ada orang soleh, dia hafal, menurut pandangan mata manusia dia hafal Quran, dia baca hadis Nabi SAW,
Bahkan dia hafal kitab mungkin Bulughul Maram, Sahih Muslim mungkin dia hafal, tapi bangkrut di hari kiamat. Kenapa bangkrut? Habis dia gunakan mencela orang. Celah fulan, burukkan alan. Dia sendiri punya kekurangan. Kan kita mengetahui Nabi mengatakan atadruna manil muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut? Apa jawab Nabi? Apa kata Nabi si bangkrut itu? Orang yang datang di hari kiamat bawa pahala puasa, sholat, sedekah atau zakat, haji, tapi kerjanya di dunia menyakiti fulan, mencela si fulan. Bangkrut ini, kawan. Rombongan orang yang bangkrut. Jangan duduk sama orang bangkrut. Paham tuh? Cari ulama yang orang alim yang berakhlak. Dulu salafun saleh berpesan kepada anak-anaknya, ya bunayya anta ta'allama baban minal adabi awil khuluqi ahabbu ilayya min anta ta'allama bisab'ina abwaban minal fiqh. Nak, kamu belajar bab tentang etika, akhlak yang baik, aku lebih suka dibandingkan kamu belajar 70 bab fikih tapi kamu jahat. Enggak punya adab, enggak punya akhlak. Paham? Jangan belajar dari orang kayak begini, tinggalkan. Fahimtum ya kawan? Allahu a'lam. Bagaimana cara agar hati ini selalu teguh di atas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya sebutkan 3 saja. Di antaranya ikhwati azza wa iyyakum, mengamalkan ilmu. Keteguhan hati itu akan tumbuh dengan cara mengamalkan apa? Ilmu. Amalkan ilmu ya ikhwan. Innama haqiqatu samratil ilmi hiyal amalu. Kata Hasan Al-Basri, hakikat daripada buah ilmu itu adalah amal. Amalkan, semakin mengamalkan semakin istiqomah. Makanya orang munafik enggak bisa istiqomah. Dia tahu kebenaran, enggak dia amalkan kebenaran. Fahim? Yang kedua, memilih teman. Teman itu merubah-rubah hati seseorang dengan izin Allah tabaraka wa taala. Jadi teman yang dekat dengan kebenaran. Karena kalau kita menyimpang akan dinasihati. Fahim tuh? Almaru ala dini khalilihi, kata Nabi. Seorang itu tergantung dengan agama siapa? Temannya. Pilih dengan siapa dia berteman. Lihat dengan siapa dia berteman. Pilih teman yang baik maksudnya. Yang ketiga, doa sama Allah di tempat-tempat yang mustajab supaya hati kita dijaga oleh Allah dari fitnah. Berlindung kepada Allah dari fitnah. Minimal kita mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wallahu a'lam. Ustaz, apa hukumnya film azab yang ada di Indosiar? Ana juga enggak pernah nonton, enggak tahu jadi akhi fillah, sudahlah. Enggak usah nonton kebohongan. Film itu bohong enggak? Ana mau nanya, film itu kebohongan atau tidak? Untuk apa nonton kebohongan? Antum kok suka itu loh dibohongi orang? Quran yang jelas-jelas kebenaran, enggak ada kebohongan, kenapa enggak dibaca? Kita juga pengen kisah, di Quran banyak kisah. Fahim? Nonton TV, film-film itu apa manfaatnya? Enggak ada, buang waktu. Ada madrasah film kemudian jadi seorang ulama? Ada enggak ikhwan habis nonton film kemudian jadi ulama? Ada? Enggak ada. Nonton film itu durasinya berapa lama ya ikhwan? Enggak usah malu, dulu kira-kira yang dulu pernah nonton gitu ikhwan. Durasinya berapa lama itu biasanya? Hah? 2 jam, Masya Allah, 2 jam. Itu santriwati di pondok duduk 1 jam, itu 1 lembar hafal. 1 lembar dihafal 1 jam. Jadi kalau 2 jam, anggaplah 1,5 lembar. Dengan murojaahnya, kan begitu. Nonton film antum hafal apa? Ini gara-gara nonton film ini enggak hafal Quran ini alhamdulillah. Makanya nasihat, jangan mau nonton film adab atau film nikmat atau apa film apa, jangan ditonton. Paham? Lihat Al-Quran. Fahim tuh? Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.